Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan saya dari Sarjana Teknik Mesin. Sebelumnya, like, comment, share, dan subscribe-nya diperlukan demi perkembangan channel ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari Introduction to Dinamika, pengenalan dinamika dari buku Engineering Mechanic Dynamic, karangan Merriam dan Craig, edisi ke-6. Ya, kita mulai saja guys. Jadi presentasinya yang pertama kita akan mempresentasikan sejarah dan penerapan dinamika, lalu konsep dasar dinamika, lalu hukum Newton, lalu keempat satuan, dan kelima gravitasi. Yang pertama, sejarah dan penerapan dinamika. Jadi awalnya ada orang yang namanya Galileo Galilei, dia dia adalah awal mula pemahaman rasional dari dinamika dihasilkan oleh Galilei. Dia lahir tahun 1564 sampai 1642. Jadi dia melakukan observasi pada gerak jatuh bebas, gerak pada bidang miring, dan gerak pada bandul dengan pendekatan saintifik kayak gitu ya. Nah, lalu hasil kerjanya diikutin sama Isaac Newton nih. Yang jadi menarik, Newton lahir pada saat Galileo meninggal. Lihat nih, 1642 dan dia juga 1642. Dia menghasilkan hukum Newton dan buku Newton tersebut dipublikasikan pada edisi pertama Principia dan diakui nih sebagai salah satu kontribusi terbesar terhadap ilmu pengetahuan. Jadi Newton ini bapaknya mekanika lah. Nah, setelah kontribusi dari Isaac Newton ini, lalu banyak ilmuwan yang mengikuti jejaknya, menghasilkan penemuan-penemuan lainnya. Contohnya Euler, D'Alembert, Lagrange, dan Laplace. Kayak gitu. Nah, contoh-contoh dari penerapan dinamika ini, contohnya yaitu tangan robot, roket, pompa, pesawat luar angkasa, dan lain sebagainya. Banyak ya dari ilmu kinematika dinamika ini. Lalu kita bahas ke konsep dasar dinamika. Jadi dinamika adalah cabang dari mekanika yang berhubungan dengan gerak benda yang diakibatkan oleh gaya. Dinamika terbagi menjadi dua, yaitu kinematika dan kinetika. Kinematika mempelajari gerakan dengan mengabaikan penyebab dari gerakan tersebut. Nah, kinetika dia sebaliknya ilmu yang mempelajari gaya pada benda, massa benda, dan gerakan dari benda tersebut. Jadi kinetika dia tidak mengabaikan, jadi dia mempertimbangkan penyebab dari gerakan dari gaya tersebut. Nah, ini menarik nih. Pengukuran menunjukkan bahwa hukum Newton valid pada sistem selama kecepatan dari sistem tidak melebihi kecepatan cahaya yang mana sebesar 300.000 km per second atau 186.000 mil per second. 186.000 mil per second ini kecepatan ini ya, kecepatan dalam satuan US. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Soalnya hukum Newton ini dihasilkan pada tahun 1600-an dan dia itu valid sampai sebelum kecepatan cahaya gitu sampai sekarang. Ini berarti Newton itu menunjukkan bahwa Newton ini adalah pribadi yang jenius. Mantap ya. Nah, hukum Newton ini yang pertama benda itu akan tetap terus diam atau bergerak pada kecepatan konstan selama nggak ada unbalanced force yang beraksi. Ini hukum pertamanya. Hukum keduanya, percepatan pada partikel sebanding pada gaya. Jadi percepatan itu sebanding dengan gaya yang beraksi dan searah. Terus yang hukum ketiga, hukum aksi reaksi ini dari tiga hukum ini udah dipelajarin ya dari SMP SMA juga. Satuannya yang digunakan pada buku Engineering Mechanic Dynamic di sini ada satuan SI dan satuan US. Kita akan ngebahas perbedaan satuan SI dan satuan US.
satuan SI itu mutlak karena pada sistem satuan beratnya, sistem massanya, dia itu atau unit kilogramnya massa, dia itu disimpan pada International Bureau of Standard di Prancis. Nah, ini bisa dilihat ini platinum iridium silinder yang menjadi standar 1 kilogram, ya gitu. Lalu satuan US berbentuk gravitasional ya. Jadi satuan US berbeda dengan satuan SI karena satuan SI ini dia itu ini apa tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan satuan US ini dipengaruhi oleh gravitasi. Karena hal ini dikarenakan standar base unit pound yang memiliki definisi yakni standar massa yang terletak pada permukaan laut dan garis lintang 45 derajat memerlukan gravitasi bumi. Nah, jadi garis lintang ini garis yang sejajar dengan ekuator ya atau khatulistiwa. Dia memerlukan gravitasi bumi. Dalam satuan SI, satuan kilogram hanya digunakan sebagai satuan massa dan tidak digunakan sebagai satuan gaya. Nah, kalau US, dia itu digunakan sebagai satuan massa, ada LBM atau pound mass, ada LBF, ada pound force. Penggunaan satuan LBM, dia itu lebih banyak digunakan pada liquid dan gas. Ini buat satuan US ya, jadi satuan US ini banyak dipakai sebagai satuan massa dan satuan gaya juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke gravitasi, hukum Newton untuk gravitasi. Jadi hukum Newton untuk gravitasi yaitu G, konstanta universal gravitasi, lalu dikalikan massa 1 dan massa 2 dan jaraknya dikuadratkan. Ini udah diajarin ya di SMA juga, SMP, SMA. Efek ketinggian. Jadi jika bumi berbentuk bola seutuhnya, kalau bumi berbentuk bola nih ya, bumi kan berbentuk elips, maka benda 1 kilogram memiliki berat 9,825 pada permukaan bumi, 9,822 pada ketinggian 1 kilometer, 9,5 pada 100 kilometer, 7,3 pada 1000 kilometer, dan 2,4 pada radius bumi, pada jari-jari bumi. Seperti itu, setiap objek yang jatuh pada ruang vakum pada ketinggian yang dekat dengan permukaan bumi memiliki percepatan yang sama dengan G tanpa mempertimbangkan masanya. Hal ini akan menyebabkan persamaan sebagai berikut. Jadi, kalau ada benda nih ya, terus dia itu berada di ruang vakum pada ketinggian yang dekat dengan permukaan bumi, dia punya percepatan yang sama dengan G, dengan gravitasi bumi tanpa mempertimbangkan masanya. Soalnya kenapa masanya nggak dipertimbangin? Soalnya masanya bumi ini kan gede banget gitu. Jadi kalau ada benda jatuh bebas pada kecepatan pada tinggian yang dekat dengan permukaan bumi, dia itu jatuh bebasnya dalam kondisi hampa udara ya, vakum. Jadi ada benda jatuh bebas dalam kondisi vakum dekat dengan permukaan bumi, maka percepatan gravitasinya G. Kayak gitu. Masanya nggak dipertimbangin soalnya dia itu sangat kecil. Gravitasi, ya ini penjelasan dari persamaan yang di sini. Lanjut, apabila nilai-nilai disubstitusikan pada persamaan, nah jadi ini kalau misalnya persamaan ini disubstitusikan, nilai M massa bumi, konstanta gravitasi bumi, sama jari-jari bumi, maka hasilnya ya segitu, 9,8225. 9,825. Seperti itu. Uh, Variasi besarnya gravitasi dapat ditentukan dari persamaan tersebut.
persamaan di bawah ini. Jadi kalau misalnya kita ada di ketinggian yang cukup tinggi, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi G0 percepatan gravitasi pada permukaan laut per R kuadrat atau jari-jari bumi, R tambahin H dikuadratkan, ini ketinggiannya. Terus efek rotasi bumi. Jadi percepatan gravitasi diukur dengan sumbu origin yang terletak pada pusat bumi namun tanpa mempertimbangkan rotasi bumi. Nah, jadi persamaan gravitasi bumi yang dirumuskan oleh Isaac Newton ini dia itu tidak mempertimbangkan rotasi bumi. Dikarenakan adanya rotasi bumi, percepatan gravitasi aktual memiliki nilai yang sedikit berbeda dengan nilai teoritisnya. Nah, perbedaan ini dihitung dengan pada tahun 1980 dan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat persamaannya 9,78 dikalikan sekian. Ini kalau misalnya dia itu mempertimbangkan rotasi bumi. Di mana dari persamaan itu G itu gravitasi bumi dan ini itu adalah garis lintang. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah grafik yang perbandingan gravitasi bumi yang dipengaruhi oleh rotasi bumi aktual dan gravitasi bumi yang tidak dipengaruhi oleh rotasi bumi. Nah, dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, rotasi bumi menyebabkan nilai gravitasi bumi sedikit lebih kecil. Nah, ini kita bisa lihat kan nilainya itu sedikit lebih kecil kayak gitu dibanding yang tidak berotasi. Tidak kecepatan gravitasi bumi yang tidak dipengaruhi oleh rotasi bumi seperti itu. Terus yang kedua nih, besarnya gravitasi bumi di daerah kutub memiliki nilai yang sama antara dipengaruhi oleh rotasi bumi atau tidak, yaitu 32,26 feet per second kuadrat atau 9,835 lah ya, sekitar segitu. Ya, segitu. Lalu nilai standar gravitasi bumi yang telah diadopsi secara internasional. Jadi kan nilai gravitasi bumi ini beraneka ragam ya. Dari ekuator atau khatulistiwa sampai kutub gitu kan. Lalu karena nilainya beda, dia itu ini ya apa memiliki nilai yang berbeda, makanya disamaratakan menjadi nilai pada permukaan air laut pada garis lintang 45 derajat, yaitu 9,8 atau 32,17 feet per second kuadrat pada satuan US dan pada satuan ini SI. Ini sedikit berbeda ya dari nilai yang diperoleh oleh International Gravity Formula. Perbedaan ini diperoleh dari bentuk bumi yang tidak sepenuhnya elips. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.